Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah singkat dan pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Daryanto SAG MPDI Al-Hafiz dari Sukoharjo Solo. Kepada Ustadz Daryanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimaini bi dawrukillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Bapak Aizin TNI Purnawirawan Haji Sunindyo, Bapak Haji Nur Wahidin dan pimpinan di PT Lotus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Betul yang disampaikan oleh ibunya MC, tausiahnya singkat karena sudah disampaikan sama Pak Jenderal. Saya senangnya gitu kalau dengan Pak Jenderal itu bisa disampaikan, saya hanya doa saja nanti. Jadi betul yang sampaikan beliau. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita akan punya masjid. Kenapa yang dibangun masjid? Ini tadi Pak Haji Nur Wahidin pernah cerita mengenang almarhum Bapak Haji Muhammadul Minto, bahwa prinsip beliau almarhum itu di mana bangun pabrik di situ harus ada masjid. Kenapa beliau lakukan? Karena beliau mengikuti sunnah Nabi. Rasulullah itu dimanapun beliau datang, khususnya yang kita familiar, kita kenal, namanya Masjid Kuba. Pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah, yang dibangun bukan rumah, yang dibangun adalah masjid, namanya Masjid Kuba. Baru kemudian di era kedua bangun Masjid Madinah. Kenapa yang dibangun masjid, Bapak Ibu sekalian? Kita pun di sini di PT Lotus harus ada masjid. Karena masjid ini sebagai fondasi kita bersama, Bapak Ibu. Masjid harus sebagai momentum bagi kita, sebagai media kita untuk berinteraksi, berkonsultasi dengan Sang Khalik yang mengatur alam semesta ini. Sehingga dengan adanya masjid ini, Bapak Ibu di dalam bekerja akan ada kesinambungan. Maka disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, bekerjalah kamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Artinya kita bekerja penuh dengan semangat, penuh dengan dedikasi, penuh dengan harapan. Tetapi beribadahlah pula dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, seakan-akan kamu besok akan mati. Ini adalah gambaran bahwasanya orang hidup itu butuh keseimbangan. Ya. Bagaimana membangun hubungan hablum minallah dengan hablum minan nas? Hubungan dengan Allah harus baik, karena kuncinya ketika seseorang hubungan dengan Tuhan itu baik, maka hubungan dengan alam semesta pun akan baik. Pola kerja pun, kinerja pun akan menjadi baik karena ada hubungan baik dengan Sang Pencipta yang memiliki segalanya ini. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tadi harapan Pak Jenderal 1 bulan Pak kontraktor selesai, bisa itu. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur sekali kepada Allah. Ini adalah rahmatnya Allah, ini adalah keberkahan kita bersama, bahwa di sela-sela kesibukan kita, disitulah ada media keseimbangan kita yang namanya masjid tadi. Terlebih di situ dinamakan dengan Masjid Lotus. Istilah Qur'annya latif, gitu kan. Sebenarnya sama Pak, betul Pak Nandia itu. Itu sebenarnya dulu itu lotus, latif itu. Hanya disamarkan saja, mengikuti polanya Wali Songo gitu kan. Syahadatain jadi sekaten kan gitu. Sama, ini seharusnya latif menjadi lotus.
Latif itulah kelembutan, dengan harapan pabrik ini akan menghasilkan karya-karya yang lembut, ya, akan menghasilkan, terlebih masjid ini pun akan menghasilkan jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang penuh dengan kejernihan. Orang itu kalau jernih hatinya, ada kesinambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan mudah menerima masukan ketika ada kesalahan. Itu luar biasa Bapak Ibu rahmatullah, kelembutan hati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti dengan keberadaan masjid ini pun diharapkan bisa bermanfaat, dan ini pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita dan menyambut datangnya bulan Ramadan. Ada sebuah ungkapan, kalau tidak mau dikatakan hadis, karena sebagian ulama menyatakan itu hadisnya lemah, tapi lemah pun ini masih bisa kita gunakan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasahul liniran. Barang siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu min liniran, maka jasad yang akan diharamkan oleh Allah masuk ke neraka. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini pun dicatat oleh malaikat sebagai bentuk penyambutan kita bulan Ramadan, sehingga kita akan diselamatkan jiwa jasad kita dari panasnya api neraka. Amin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan masjid ini untuk menjadi media kita, media penyembuh kita, ya, media sebagai penyemangat kita, karena Al-Quran tidak menganjurkan kita untuk bermalas-malas, apalagi berputus asa. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat ini sangat indah sekali. Ketika Allah menyeru kepada orang-orang yang melampaui batas, Qul ya ibadiyah, wahai, gitu kan. Kalau orang-orang kan kadang-kadang ketemu dengan dianggap dia itu orang yang banyak salah, digertak kan gitu. Ya seakan-akan dia penuh dengan dosa. Tapi kalau Allah enggak, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas karena banyaknya kesalahan. Luar biasa. Diseru oleh Allah, diajak, wahai hamba-hambaku sing meninggalkan aku, sing banyak maksiat, banyak dosa gitu. Alladzina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan putus asa. Seberapapun dosa kamu, seberapapun kesalahanmu, yaghfiru dzunuba jami'an, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan kamu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, innallaha huwal ghafurur rahim, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kesalahan kita. Ya, maka begitu lembutnya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka Bapak Ibu ya hadirin yang dirahmati Allah, yang hadir ini, sekiranya kita punya masalah dalam hidup, merasa banyak salah, banyak dosa, jangan sampai latak kenatu, jangan sampai kita berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi orang yang selama hidupnya banyak maksiat. Al-Waqsi, Bapak Ibu ingat, Al-Waqsi itu adalah orang yang membunuh pamannya Nabi, yang membunuh paman kesayangan Nabi, Hamzah itu. Tetapi di akhir hayatnya justru beliau dijamin oleh Allah masuk surga. Walaupun selama hidupnya dia banyak salah, banyak kemungkaran, memusuhi Nabi Muhammad, bahkan membunuh kekasihnya Rasulullah, tetapi beliau di akhir hidupnya justru malah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu sahabat Nabi yang familiar dengan kita, hidupnya selama hidupnya beribadah,
Bahkan setiap saat dia di masjid, tetapi akhirnya dia masuk neraka atau su'ul khatimah. Maka mari jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berputus asa. Semangat kita dalam bekerja, semangat kita dalam kita menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita punya media hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid ini. Maka saran saya nanti Bapak dan Ibu sekalian, walaupun mungkin ya pola kerja kita tidak mengharuskan kita untuk sholat 5 waktu berjamaah, tetapi minimal seruan azan itu setiap waktu dikumandangkan, biar kalimat tauhid, kalimat takbir ini menyebar ke seluruh pabrik ini. Walaupun sing sholat nanti hanya muadzin saja nggak apa-apa, minimal kan setiap Jumat kan jamaah Pak Dorji. Tapi kalau setiap harian itu tidak ada jamaah, duhur, asar, maghrib, isya, minimal diprogramkan nanti pengelola masjid setiap waktu dikumandangkan suara lantunan azan. Biar apa? Biar tempat ini, biar pabrik ini senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat takbir dan tahmid. Ini akan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Yang tadinya mungkin lelah bekerja, mendengar lantunan takbir, lantunan kalimat tauhid akan menjadi redup dan indah hati kita. Karena penyakit itu letaknya pada hati. Kalau kita semangat, ya sakit ataupun payah pun akan menjadi hilang. Tetapi kalau kita sudah lemah, tidak punya daya ya sudah, maka kita akan terpengaruh dengan itu. Maka tadi di awal saya sampaikan, bekerjalah kamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Ini motivasi kita bersama. Dan beribadah kamu seakan-akan bisa akan mati. Mari gunakan masjid ini, usisa alat taqwa. Inilah pondasi kita bersama dalam rangka membangun jiwa kita, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, yang terakhir, yang keempat, Bapak dan sekalian, mari kita jaga masjid ini dari berbagai macam paham. Paling enak itu mengikuti ulama Bapak Ibu. Ya, maka yang paling selamat itulah yang terkenal dengan namanya Islam moderat. Ya, pokoknya penjenengan kalau cari ustadz, cari kelompok pengajian, kalau di situ kelompok itu sudah tidak mau dengan perbedaan orang lain, itu sudah indikasi bukan moderat lagi. Ya. Jadi bintik-bintik aliran-aliran yang menjurus kepada terorisme itu berawal dari situ. Emoh dengan perbedaan. Nek ora iki ya ora, liyane elek kabeh, liyane neraka kabeh. Wah itu sudah kacau itu. Maka mari kita jaga keagamaan kita, ya. Dalam istilahnya kita adalah mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu akan selamat insya Allah. Ya, akan selamat fitin wa dunya wal akhirah. Karena Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Islam yang murni, yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saya yakin kalau di Jawa Timur inilah basisnya ya NU. Jadi nggak masalah Pak Ji, nggak masalah ya. Yasinan, orang di Sritek aja setiap hari yasinan kok. Ya, yasinan ya. Subuh kunut itu seperti itu gitu kan. Ini kita jangan minder dengan seperti ini. Nah di Solo itu macam-macam Bapak, di Solo itu. Tapi alhamdulillah di Sritek ya digawangi Pak Haji Nur Wahidin dengan Pak Jenderal ini alhamdulillah terjaga. Mudah-mudahan ini akan menjadi momen kita bersama, kebangkitan kita bersama menjadi Sritek yang lebih maju dan juga Karawang yang lebih berkualitas baik kinerjanya maupun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir mari kita tutup dengan doa. Sebelumnya saya minta keikhlasan panjenengan semuanya untuk membaca satu surah Al-Fatihah. Kita niatkan yang pertama untuk pendiri Sritek ini Bapak Haji Bapak Haji Muhammad Lukminto. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariahnya yang terus mengalir menaungi beliau di alam barzah sana.
Dan yang kedua untuk kesembuhan Ibu Lukminto, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Dan Sritek Group termasuk Lotus ini akan menjadi pabrik yang besar yang bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk umat manusia. Limardadillah wa li syafaati Rasulillah wa li taf'il bala wa li husuli maqasidana wa hadaniyah wa ala kulli niyatin salihah, wa khususan almarhum Bapak Haji Muhammad Lukminto dan kesembuhan Ibu Haji Lukminto. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan syakirin hamdan yuwafi na'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Agung, pada sore hari ini ya Allah, kami melaksanakan kegiatan memulai pembangunan Masjid Al-Latif yang terletak di pabrik Lotus ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan atas segala proses pembangunannya ya Allah. Ya Allah, jadikan ini menjadi amal jariah, amal baik seluruh keluarga besar Sritek Group ya Allah. Ya Allah, dan jadikan pula ya Allah pembangunan masjid ini menjadi pondasi bagi seluruh karyawan dan bagi seluruh umat Islam yang ada di pabrik Lotus ini ya Allah, sebagai pondasi keimanan dan keislaman sehingga kuat akidahnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikan keselamatan kepada kami ya Allah, selamat dunia, selamat akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, jauhkan kami dari segala kesulitan ya Allah. Ya Rabb, Zat yang Maha Pengatur alam semesta ini, mudahkan segala urusan kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah untuk beramal dan beribadah lebih baik lagi ya Allah. Allahumma adfa'anal bala wal ghula wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia ammah wa min buldani muslimina khassah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita kepada puncak acaranya hari ini, yaitu peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Latif PT Lotus Indah Tekstil Industries Nganjuk. Untuk itu kepada Bapak Majen TNI Purnawirawan Haji Sunindyo Suwarno agar berkenan untuk meresmikannya. Juga kepada Bapak Itan Agung, Bapak Robin Wood, Bapak Sriyatmo, kepada Bapak Lutfi dan juga Bapak Soleh Sarjito selaku tim pro pembangunan masjid. Yang tadi pagi kita belakangnya dulu. Iya. Tadi Bapak meninggal, Pak Nur, Bapak. Sini. Ya, ini dijamin dulu. Bapak dari situ. Tangan loh Pak. Ya kelihatan Pak. Ya. Oke. Ini deh. Nah gitu. Ya. Apa gini deh. Tenang aja, kita juga tukang. Oke Pak. Itu kan kelihatan kan? Kelihatan Pak, bagus. Action dulu. Satu-satu Pak. Tahan dulu, 1, 2. Udah. Ya. Dipoto dulu Pak yang penting. Ya Pak ya. Oke, mulai 3.
1. Berikan aplaus yang panjang kepada Pak Suminja yang sudah menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Latif PT Lotus Indah Tekstil Industri. Wah, aku juga nukang pinter. Kelihatan nggak Pak cara megangnya? Mantap, sudah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pak. Kemudian kepada Pak Saya, Pak. Nurdin, kami mohon Ini, Pak. kesediaannya. Ada ketok-ketoknya bunyi. Terima kasih Pak Nurdin. Tangan. Kepada Bapak Ikan Agung Wiatmoko, perwakilan dari PT Lotus. Ya, anu ya, 3M. Kalau keuangan bayari Pak Nurman. Iya, dilanjutin. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya dengan beranjak duduk Bapak, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Silakan. Anu Pak Ustaz ya? Mas apanya? Mas apa? Fondasi. Ya, Terima kasih. Bisa Jinder. Tepuk tangan. Sudah. Yang ngawasinya anu sama kok. Orang itu dia kawan masjid ini. Ini biasa. Terima kasih. Ya. Ya, nih, foto-foto. Ini Pak, sini. Ini kita. Oh, cuci tangan. Kirain di bisa. Kita kayak apa aja. Kita juga pekerja. Yang lain ada yang jomblo boleh. Sini Pak, dipenuhin aja karyawan sini. Ini dasar rukun ini semua ada ini. Nah di kencana nih. Yang kanan disilaki kanan ya. Oke. Mohon badannya jangan menghadap, agak miring dari wajahnya kelihatan. Itu Pak Budi bisa turun Pak, biar cukainya biar kelihatan. Belum loh Pak Sugeng. Iya, tahan Panji. Kasih tempat. Oke, siap. 1, 2, itu bisa kesini sedikit. Oke, hook. Manis, cakep. 1, 2, 3. Saya nempel. Masih gitu bisa. Baru jempol dulu, angkat jempol, ayo. Oh, kabar tidak? Ayo. 1, 2. Gegap ya. Kabar tidak? Tahan jangan bubar. Apa kabar Sritek? Sritek apa kabar? Mohon untuk maskernya dilepas sebentar saja biar kelihatan wajah cantik dan bagusnya kita. Nah. Ya bisa merapat yang ingin, masih ada kesempatan. Sini, Ya. sukses. Ayo cepet. Sini Pak. Kereta selak berangkat. Mau aja sini. Ayo. 5, Sini. 4, 3, 2. Wah, kayak mau dapat door prize itu loh, dihitung mundur. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak itu maaf, jenengan bisa sedikit. Iya, cakep. Ya, cakep. Bapak yang dari itu bisa maju sedikit Pak, biar kelihatan Pak, biar cukai. Iya, cakep. Pak Ustadar sedikit ke kiri. Oh, semua sudah kelihatan. Ambil posisi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa kabar Sritek? Sritek. Semoga kita tetap sukses. Tepuk tangan untuk orang-orang sukses.
Sudah. Kalau mau foto lagi silahkan sampai pagi. Mohon bapak-bapak, Bapak Nur dan lain-lain bisa tetap di posisi, Mr. Jinda tetap di posisi. Kita lanjutkan acara selanjutnya untuk potong tumpeng. Nanti bapak tanggung jawabnya ke akhirat. Ada lah. Kan pasti dibayar. Backgroundnya itu loh, ayamnya itu di notol itu loh. Ayam, oh ini iklan tuh. Oh coba. Ini tuh Jawa Timur ini. Iya nih. Ini ya notol ini pak. Kalau ke pandemi pak. Ini dikasihkan ke siapa? Kak Nijo nanti kepada Pak Nur Wahidin, Pak. Oh gitu. Iya. Mohon yang di utara meja bisa bergeser ke samping kanan kiri dan selatan meja. Yang di sini Pak bisa di sini dan dari selatan biar kelihatan. Oke. Yang pertama dari Bapak Suninjo diserahkan kepada Bapak Haji Muhammad Nur Wahidin. Ini yang pemborong itu loh dekat. Bisa diikuti di belakang, bisa mepet ke sana Pak. Mepet ke sana biar rame, biar gaya. Mepet lagi Pak, mepet lagi ditambah lagi. Ayo. Ini banyak apa dikit pak? Cukup pak. Cukup apa? Saya pak. Oh sih ya suka ya. Kita tanya biar dimakan. Nanti kalau nggak dimakan. Dilengkapin Pak. Ya seperti cita-cita kita membangun masjid harus lengkap. TV kanan kiri dong, biar terbang. Terbangnya biar tinggi Pak. Sayap kanan, sayap kiri. Iya. Wah kanan kirinya nih. Iya. Harus lengkap ini pak. Iya. Pak lu. Iya. Tadi makan di kafe pak enak. Telur ya. Kafe di mana pak? Ada apa pak? Di pojok itu di pertigaan ada. Amor, kafe Amor. Kafe Amor. Udah lengkap kan ya? Nur. Mohon diterima Pak Nur. Seluruh warga Cerita Group diberikan oleh Allah SWT keselamatan kesehatan. Amin. 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 Terima kasih tepuk tangannya. Untuk selanjutnya Bapak Haji Muhammad Nur Wahidin, mohon nanti diserahkan kepada Mr. Jinda. Oh yang ini doang. Bapak, tidak syarat ini. Ya. Oh iya. Makan aja ya. Ya. Oh ini nih, makan aja. Vegetarian ya. Orang ada. Apa dong tumpeng ini? Ini pak, ini ya. Boleh kan? Boleh. Dimakan apa? Enggak, saya biar aja. Jadi makan aja nggak apa-apa kan ini. Ini bukan untuk uka-uka, untuk dimakan. Pimpinan. Mohon diterima Mister. Terima kasih tepuk tangannya. Semoga sukses kita semua. Terima kasih untuk bapak-bapak yang telah mengikuti acara demi acara. Oke, terima kasih dari pemborong. Mohon Bapak Aan untuk mewakili dari manajemen PT Lotus untuk diserahkan ke pemborong. Semoga lebih semangat, lebih cepat seperti Bandung Bondowoso semalam jadi.
banyak kalori. Banyak. Kepala, Pak. Biar kepala. Enggak, yang lengkap. Alhamdulillah dibangun, Pak. Ada lengkap. Kepala. Ada semuanya lengkap. Ya? Namanya pengen lengkap, Pak. Ada batunya, pasirnya, ada. Oh iya, ini sama. Sebulan bisa lah, Pak. Amin. Pak. Bisa pakai lah, Pak. Gue carry, tinggu. Ya, konektor, maju Pak Nur berarti. Tepuk tangannya sebelum turun, kita ambil sesi foto lagi di depan meja ini, meja tumpeng. Mudah-mudahan niat kita ini mendapat ridho dari Allah, dilancarkan semua usaha kita, niat baik kita mendapat nilai ibadah dari Allah. 1, 2, 3. Apa kabar Sritek? Sukses. Terima kasih. Acara selanjutnya. Sebelum acara kita lanjutkan, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ramah tamah. Monggo untuk para petugas diatur supaya lebih baik pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound dikondisikan. Bagus ya. Makan kok. Kamu campur. Beriakan. Jangan cari gaduh-gaduh loh ya. Gagal. Yo Pak. Wis dikesi. Oke, siap. Dikesi. Wae mangan. Wis wae mangan. Ayo. Luwe semaku tabun gotongane. Tengguar betul. Ya, bukan Pak tukang lo. Kalau soalnya iya, jemput ini soal. Pak, monggo juga. Ya, makasih. Kena ini semprotan ini, ya. Semprotan bedane. Iya lah. Iya lah kena dibuka mateni makan. Pikir kancane. Kalau tiga. Ya iya. Dua nanti Kak.
Masuk. Oleh, sugeng ya. Ini pakai ini loh, pakai forklift. Bawahnya pakai forklift. Ya ini enggak ya? Bentar. Tambahin ini. Bukan, turun. Selamat. Bu, masih Bu. Langsung kita ya. Ya. Hati Pak. Oke, makasih ya. Makasih Pak. Oke. G, Pak. Kan untuk YouTube kan, Pak? G. Apa? Nanti, Pak.